Nah, kenapa hutan? Pak Wijaya itu sebelum masuk ASRI tahun 50-an sekian gitu, beliau itu kan juru ukur hutan di daerah Sumatera Selatan, termasuk Palembang. Nah, tiap pagi ya seperti Raden Harjuna yang menyusuri hutan belantara itu kan. Iya, nah, itu rekaman-rekaman memori itu tertumpahkan ketika beliau masuk ASRI sebagai mahasiswa pendengar gitu, mahasiswa. Tetapi gara-gara Pak Widayat itu luar biasa melukisnya, beliau dikirim ke Jepang untuk khusus studi keramik oleh pihak ASRI waktu itu. Mas Pukwarujo, bicara tentang karya-karya beliau, sejak awal berkarya hingga beliau dipanggil Yang Maha Kuasa, karya apa saja Mas yang sempat beliau tuangkan dan diabadikan di museum ini, Mas? Saya merinding, Mas. Ya. Ya, mungkin secara garis besar, ya, Mas Puguh bisa ceritakan seperti itu. Widayat itu salah. Jadi Mas Puguh sendiri sebagai keponakan akan bercerita sampai meneteskan air mata. Saya pun jadi semakin merinding nih, Mas. Ya. Karena Pak Widayat itu memang sangat luar biasa. Assalamualaikum. Komentar Mas John hadir dalam segmen Sejarah Seni dan Budaya. Mas John, sapaan akrabnya, akan berbagi cerita untuk sahabat semua dalam YouTube channel Komentar Mas John. Let's check it out, guys. Ya, sahabat Komentar Mas John kali ini berada di Kota Magelang, akan menelusuri karya-karya sang maestro yang berada di Museum Haji Widayat, tepatnya di Kota Mungkit, 1,8 km dari Candi Borobudur. Penasaran dengan penelusuran kita kali ini? Yuk, kita telusuri bersama. Ya, Mas, kok ternyata Mas Puguh sudah ada di sini sejak kapan, Mas? Sejak ya 1-2 hari yang lalu. Iya. Saya pengen ke Kediri. Nah, saya janji untuk ngampiri, ya istilahnya menyamper Mas Anwar. Mas Anwar Widayat untuk saya ajak ke Kediri. Beliau pengen ke Kampak juga kan. Jadi saya ke sini dulu. Oh, Mas Puguh itu berarti masih saudara dekat ya dengan Romo Anwar? Masih, Mas. Beliau itu putranya Pak D, bude saya. Jadi ibu saya adik kandung dari Pak Widayat atau ayahnya dari Mas Anwar atau Romo Anwar ini. Oh, gitu. Ya, baru tahu nih saya, Mas. Iya. Gimana sih, Mas, ceritanya Pak Haji Widayat itu sebelum membuat museum lukisan di sini, dulunya tinggalnya di mana, Mas? Pak Widayat itu kan dosen ISI ya. Iya. Mulai dari ASRI, Akademi Seni Rupa Indonesia, sampai perpindahan STSRI, ASRI, kemudian menjadi ISI. Nah, beliau tahun 87 kalau nggak salah Purna Bakti. Waktu beliau tahun 80-an, saya kan sudah kuliah di STSRI ASRI. Saya sudah banyak berdekatan dengan Pak Widayat di dalam hal ini adalah kekaryaan beliau ya. Nah, saya sudah sering mendengar dari Pak Widayat sendiri maupun ungkapan yang disampaikan di majalah
Sani, majalah kampus kami. Iya. Pak Wijaya itu memang punya rencana setiap kali beliau itu kalau ada karya-karya mahasiswa yang terbaik menurut pandangan beliau, dia koleksi. Beliau koleksi. Iya. Nah, untuk apa? Untuk nanti suatu saat Pak Wijaya akan menjadi museum. Iya. Nah, karya-karya koleksi itu akan dipajangkan dalam satu bagian ruangan museumnya, dan itu dulunya pro kontra, Mas. Ada mahasiswa yang wah curiga nanti jangan-jangan dijual oleh Pak Wijaya karya-karya. Tapi ya itu Pak Wijaya dengan apa? Ya tenang, tidak mempedulikan itu, dan terbukti waktu itu di rumah ibunya Mas Anwar, Bude Suwarni, Bude Sepuh itu sudah dipajang karya-karya koleksi, artinya karya-karya mahasiswa terbaik itu dipajang dengan bagus. Nah itu awal. Nah ternyata cita-cita beliau setelah Purna Bakti, Pak Wijaya kan gencar memproduksi karya ini luar biasa. Terus berkarya. Wah gitu. Itu tidak ada seniman atau perupa yang seperti Pak Wijaya. Sehari itu bisa puluhan karya, yang kertas, yang kanvas itu, kalau kanvas bisa lah puluhan berderet, tapi meskipun tidak harus selesai semua dalam satu hari, tapi beliau mempersiapkan itu, dan itu saya sempat tiru tuh, siapkan kanvas berapa biji, dimulai, bosen, mulai lagi. Itu di rumah beliau ya? Di rumah beliau, di studionya itu Semaki, di tempat Bude Timur. Semaki di Jalan Cendana, Yogyakarta. Iya. Terus beliau akhirnya membuat museum di sini itu sejak tahun 94 ya. 94. Mungkin pembangunannya mungkin awal 90, tapi selesai dan diresmikan kalau nggak salah ingat tahun 94. Dan saya datang waktu itu, saya kan sudah di Depok, sudah berkeluarga, sudah punya anak satu. Saya ya kebetulan Pak D punya hajat besar, ya saya datang, meriah banget waktu itu. Wah, ini museumnya ini lahannya sepertinya luar biasa, luas banget. Kira-kira berapa luasnya nih, Mas? Kalau informasi yang saya dengar terakhir dari Mas Anwar itu ya kira-kira sampai 11.000. 11.000 meter? Ya. Wow, luar biasa. Ya, dulu kan di belakang itu memang sawah, dan sawah itu udah dibeli oleh Pak ini, tapi belum masuk bagian. Namun sekarang sudah menjadi area museum. Begitu. Baik, Mas. Selanjutnya kalau kami ingin mengetahui karya-karya beliau dan temanya apa, bagaimana beliau akhirnya menjadi maestro pelukis terkenal di Indonesia, segitu mungkin bisa diceritakan, Mas? Jadi Pak Wijaya itu selama saya mengenal lebih dekat, dalam arti bukan sebagai Pak D ya, tapi sebagai seorang profesional, seorang mahaguru yang saya rasakan waktu itu, ya saya 80-an kan mulai di sini. Pak Wijaya banyak menggarap tema hutan, pasar, tapi pasar zaman Pak Wijaya masih muda, masih kecil bahkan. Pasar di Kampak, di Kutoarjo, hutan. Nah, kenapa hutan? Pak Wijaya itu sebelum masuk ASRI tahun 50-an sekian gitu, beliau itu kan juru ukur hutan di daerah Sumatera Selatan, termasuk Palembang. Nah, juru ukur hutan beliau itu tiap hari menyelusuri hutan. Nah, maksudnya polisi hutan atau bagaimana? Hanya ngukur aja? Tukang ukur hutan. Juru. Ya. Juru ukur hutan. Nah, tiap pagi ya seperti Raden Harjuna yang menyelusuri hutan belantara itu kan. Nah, itu rekaman-rekaman memori itu tertumpahkan ketika beliau masuk ASRI tahun 1950 sekian. Beliau itu telat. Udah mulai perkuliahan. Beliau telat, sebenarnya tidak diterima, tapi beliau seperti Pak Edi Sunarso sebagai mahasiswa pendengar gitu, mahasiswa. Tetapi gara-gara Pak Wijaya itu luar biasa melukisnya, paling cepat, paling unik gitu loh. Dan Pak Wijaya waktu masuk ASRI itu udah jadi juragan, perlente sekali, pakai pantolan, artinya keren gitu loh, perlente. Nah, tapi beliau memang tiba-tiba ini, Mas, prestasi beliau itu melampaui yang lain, sehingga kemampuan artnya itu jauh lebih rata-rata, sehingga
beliau itu sudah dijadikan asisten dosen waktu itu, jadi ikut mengajar. Nah, tahun 61, 62 beliau dikirim ke Jepang untuk khusus studi keramik oleh pihak ASRI. Nah, sepulang dari Jepang, karena keramiknya juga Pak Dayat itu unik ya, sesuai dengan figur-figur lukisan yang dekoratif, lucu, unik lah pokoknya, apa deformasinya apa itu keren. Jadi ya akhirnya Pak Dayat yang di sosok seniman yang punya karakter tersendiri kan. Nah, kembali ke ASRI menjadi dosen, bahkan berapa selang waktu dijadikan kepala jurusan desain ruang dalam di Ruda atau sekarang interior design. Pak Widayat kalau sekarang istilahnya kaprodi. Ya, kalau dulu mungkin kepala jurusan. Mas Puk Warujo, bicara tentang karya-karya beliau, sejak awal berkarya hingga beliau dipanggil Yang Maha Kuasa, karya apa saja Mas yang sempat beliau tuangkan dan diabadikan di museum ini Mas? Saya merinding ya Mas. Ya mungkin secara garis besar Mas Puguh bisa ceritakan seperti itu. Widayat itu saya pun juga ikut terharu nih Mas. Jadi Mas Puguh sendiri sebagai saudara, sebagai keponakan, akan bercerita sampai meneteskan air mata. Saya pun jadi semakin merinding nih Mas. Karena Pak Widayat itu memang sangat luar biasa, multi talent. Media apapun beliau kerjakan, batik, silk printing, kemudian bahkan marmer yang seperti di depan ini adalah marmer yang ditata Dan cerita ibu saya, beliau itu sejak kecil apapun benda yang bisa digambar. Iris, centong, iris untuk tidur sayur. Untuk sayur ya. Baik ya. Bahkan di sini dulu ada di museum itu ada kerambil-kerambil yang jatuh itu bluluk ya kan, itu dilukisi bambu. Jadi kalau bicara soal kekaryaan Pak Widayat itu memang sangat variatif dan beliau itu memang studionya itu menjadi laboratorium bagi dunia artistik di seni visual. Dan itu tidak bisa ditiru oleh yang lain. Artinya saya belum banyak menemukan ya. Nah, follower atau pengikut-pengikut Pak Widayat itu banyak kan. Banyak mahasiswanya yang stylingnya itu benar-benar berdekatan dengan Pak Widayat, artinya meniru lah. Meskipun mereka punya karakter dan style masing-masing ya, tapi banyak format visualisasinya itu berdekatan dengan Pak Widayat dan mereka itu rata-rata sukses. Bahkan kesuksesannya sekarang melampaui Pak Widayat. Itu yang luar biasanya di situ. Jadi mahasiswa seni lukis banyak mengikuti, meskipun dengan gaya yang kontemporer dengan karya, tapi formasi tata cara meletakkan ini, gestur segala ini Widayat sekali gitu. Mas Puguh, mengenai karya-karya beliau ya, sepertinya saya semakin penasaran. Namun kalau untuk mengelilingi semuanya rupanya cukup capek ya, luas banget lokasinya. Sekilas mungkin kita bisa perlihatkan kepada pemirsa konten kita ini. Bisa ya Mas ya, Mas Puguh antar untuk keliling-keliling melihat karya-karya beliau. Baik Mas, monggo Mas. Mas. Halo, saya Kiria Fasti. Jangan lupa dukungannya untuk like, subscribe, komen, dan juga aktifin lonceng notifikasinya di channel YouTube Komentar Mas John. Karena banyak banget informasi-informasi yang menarik dan informatif. Sukses!
Ya, kalau keramik yang di rak atas ini campur ya, ada yang kekinian, artinya tahun 90, kalau bisa dilihat 90-an ke atas ya, hampir 2000. Kalau kayak gini ya lama ini, karya-karya lama. Ya, 61. Ini kemungkinan sebelum ke Jepang. Kalau ini sesudah ini, Mas. Ini seperti piring-piring keramik itu ya, Mas? Iya, piring-piring keramik yang dilukisi sama Pak Wijaya dan juga dibakar. Nah, ini kok kayak macam topeng ya? Ya, totem. Itu keramik, dibuat dari keramik, kemudian ada Oh, berarti beliau sendiri ya? Iya dong, iya. Membuat bentuk itu juga nggak sekedar melukis di ini ya? Enggak. Okay. Yang jelas sesudah, tapi pengaruh Jepangnya kan nggak terlalu kelihatan ya. Ini juga sebelum. Nah, ini nih yang ada pengaruh Jepangnya nih, lihat bentuk keramiknya kan. Nah, terus yang bawah ini rata-rata karena kayak guci-guci atau ya, dari pengaruh Jepang tiba-tiba ada kayak pipa-pipa ini. Ini meskipun kontemporer tapi pengaruh studi beliau dari sana itu. Oh ya. Ini awalnya apa ya? Ya awalnya lempung, Mas. Oh, sendiri, dibentuk sendiri gitu. Apa lempung atau namanya clay ya, clay ya seperti orang membuat keramik lah, dibentuk pakai alat pemutar. Oh iya. Ya kemudian nanti proses pembakaran ada setelah bakar baru dilukis gitu ya, Mas ya? Enggak, kalau ini ada pewarnaan langsung ke efek pembakaran, Mas. Oh ya? Ya, kan ada kita diwarna dulu terus nanti pembakarannya punya efek. Selanjutnya yang media kanvas. Ini besar sekali nih, Mas. Ini besar. Pak Widayat itu dulu ketika sudah di museum, studionya dipakai ada rolling gitu, Mas. Area seling gitu untuk naik turunin lukisan. Itu yang melukis ya, di atas. Kalau di atas kan nggak mungkin Pak Widayat naik kan. Dia itu lukisan diturunkan, Mas, sampai dia kan duduk, kalau melukis itu dengan duduk kayak bersila, bersemedi itu loh. Jadi nggak naik tangga terus melukis, nggak seperti itu ya? Pak. Waktu di museum sini beliau kan sudah 80-an lah. Ya nggak mungkin kan naik-naik gitu. Ya kebetulan ada nggak tahu yang memiliki ide untuk Pak Widayat melukis dengan efektif itu dibikinkan roll sehingga kanvas berarti bisa nunggu kering. Nunggu kering ya, Mas ya? Kalau roll itu. Maksudnya roll itu pakai rel itu, Mas. Iya. Jadi kanvasnya gulung gitu kan? Enggak. Ini kanvas dengan frame-nya itu namanya, spanramnya bisa naik bisa turun. Bukan di roll gulung enggak. Jadi naik gitu. Terus nanti ke bawah, jadi bawah itu ada ruangan untuk ya. Jadi misalkan di bawah itu ada ruang ke bawah gitu, jadi ininya dinaikin turunin gitu ya. Iya. Benar ide luar biasa juga itu. Karena beliau kalau di mana di situ apa di sana itu 3 kanvas ditumpuk sampai tinggi gitu kan. Ini 1 kanvas. Ini Pak D waktu sudah di museum lebih istilahnya istilah anak sekarang lebih gokil dalam berkarya. Produktif. Mas, ini karya beliau juga nih, Mas? Bukan, kalau ini biasanya semacam kontribusi dari para mahasiswa beliau ya kan. Untuk tambahan aksesoris ada di sini. Ya, Mas, ngomong-ngomong soal karya yang dituangkan di atas kanvas itu, kira-kira di sini kurang lebih aja kira-kira ada berapa ribu karya nih, Mas? Gini banyak ini, Mas. Kalau ribuan mungkin yang dipajang yang enggak lah, ratusan mungkin dan yang disimpan mungkin masih ada. Nah itu di atas itu banyak itu. Tapi kan ya banyak kan, tetap paling ya jumlah ratusan, belum sampai ribuan. Belum sampai ribuan ya? Kan gede-gede juga. Nah makanya itu di atas banyak banget. Kalau sketsa karya kertas mungkin ribuan, puluhan ribu. Nonton pertandingan sepak bola. Oh, ini judul judul lukisannya ya, Mas ya? Kalau ini nonton Butet Dagel. Lucu, Mas. Pak Widayat orangnya lucu kok. Jenaka. Pak Widayat itu tidak bisa diam, Mas.
Iya. Pokoknya beliau itu punya jadwal. Ketika ini saya ketahui malah yang di sini ya, sudah beliau di museum. Kalau saya main ke beliau sowan, saya kan kadang-kadang juga kalau ada kesempatan dengan beliau saya konsultasi tentang karya dan sebagainya, gitu, diskusi. Nah beliau itu jadwalnya bangun tidur subuh gitu kan, terus dicepain wedang, beliau nggak ngopi teh ya biasanya, terus camilan, kue-kue kecil, kue ringan gitu, beliau jalan sekeliling, bahkan sampai ke Borobudur dengan Bude. Jalan bisa jauh. Pernah cerita, saya nggak tahu, mungkin dari Semaki sampai ke studionya Pak Bagong. Beliau kan sama-sama, beliau waktu itu masih hidup juga. Seangkatan beliau? Pak Bagong juniornya. Oh junior. Oh malah juniornya Pak Widayat. Iyalah. Ya tapi nggak anulah kakak adik lah istilahnya kan dalam generasi. Kakak angkatan ya, angkatan masih. Ya. Pak Widayat kan termasuk, walaupun telat kan termasuk ini generasi pertama, mahasiswa generasi pertama. Berarti alumni ASRI ya, alumni ASRI itu memang sangat luar biasa, banyak yang menjadi maestro ya. Satu contoh Pak Haji Widayat, Pak Bagong Kussudiardja, dan lain-lain. Ya, ada Pak Wartoyo, ada Pak Sudarso. Mari Mas kita lihat karya-karya berikutnya Mas. Ya selain tema landscape ya, hutan, Adam Eva legenda, Pak Dayat paling suka ya. Kalau melihat lukisan Adam Eva atau Adam Hawa dari berbagai versi, dan Nabi Nuh itu berbagai versi, berbeda dan berbeda-beda, potensi artistiknya berbeda-beda. Dan dituangkannya bukan hanya di kanvas, di kertas juga, di keramik juga. Keramik juga, apa yang dijumpai oleh Pak Widayat itu digambar. Bisa menjadi tempat menuangkan ide-ide kreatifnya gitu Mas ya. Ya, Mas. Ini masih ada lagi nih Mas. Ya, ini keramik. Ya. Meskipun udah pada retak ya. Ya ini keramik diproses dan dilukis dan kemudian dibakar. Tapi pembakarannya tidak full ini kayaknya. Tidak terglosir. Ya, tapi melukisnya bukan keramik jadi dilukis enggak, tapi melukisnya dalam proses pembuatan keramik. Ya unik. Ini juga keramiknya beliau bikin, setelah jadi baru dilukis-lukis seperti ini ya Mas ya? Enggak. Gimana? Ya keramiknya bikin kering, terus dilukis, terus kemudian dibakar. Ada kan yang keramik sudah jadi, sudah ini tinggal dilukis, tapi warnanya tidak ikut terbakar. Tapi untuk pewarnaan ini Mas, maaf? Ini ikut warna pembakaran ini Mas. Ini yang kayak biru-biru kan pembakaran? Warna pembakaran, bukan warna ini. Lihat aja kalau sebenarnya nggak boleh sentuh ya, tapi. Maaf ya. Seperti ini kan, ini menyatu nih. Ada glosirnya, jadi menyatu. Kalau keringnya kan yang tidak terwarna kan ini nih, ya kan? Tapi ini nggak full burningnya nih. Nah ini yang menarik juga nih Mas. Iya Mas. Kok ini kok kayak apa ya, lonjong? Ya itu yang tadi saya ceritakan dulu. Jadi buah kelapa kering yang jatuh. Nah dikumpulin sama Pak Widayat untuk didiskusi, direspon. Ini juga Mas, kayu-kayu yang terserpe-serpe, tergeletak ini, yang seolah-olah mungkin nggak dianggap nggak berguna ya, sama Pak Widayat dipunguti, ya jadi benda artistik juga ya. Ini yang blue look ini dikupas dulu atau gimana nih Mas? Enggak lah, ya ini langsung kering ya? gitu ya. Kalau langsung ada apa namanya, sepet ya, kulitnya itu ya? Iya, ini kan masih utuh ya. Tuh, ya dulu tapi ini dilem. Coba zaman ini kalau ngumpul para pecintanya lukisan Pak Widayat dobral gitu, rebutan. Luar biasa nih Mas. Ini juga kayu-kayu yang yang sama sama itu ya. Bahkan Mas, batu aja dilukisi loh Mas. Iya Mas. Ini batu. Mana Mas? Oh, peciak, cuwilan, apa keramik, batu digambari sama Pak Widayat. Jadi benda-benda yang berguna. Seakan-akan ini ya Mas ya, seakan-akan nggak mau diam ya. Iya. Terus berkarya terus ya. Itu keramik-keramik Pak Dayat zaman dulu tuh yang iya. Benar-benar luar biasa Mas. Rasa-rasanya kayak nggak ada puasnya, pengen melihat yang sana gitu. Wah, Mas Pugo,
Iya, Mas. Ini menarik juga nih. Ini bahannya dari apa nih, Mas? Inilah salah satu bagian dari keunikan Pak Wijaya dengan berbagai media. Jadi kalau kemarin kalau kita ke daerah Kediri, Tulungagung, Durenan, Gandusari, Kampak, Trenggalek itu masa kecil saya pun dan masa kecil Pak Jaya itu udah ada permainan kayak gini, Mas. Templing namanya. Kayak samproh ya? Kayak rebana, tapi ini kan kertas, masyarakat setempat, rakyat kecil membuat tiruannya ininya dari gerabah, ya kan, dibakar, kemudian dikasih kertas semen, dilem atasnya. Saya pun dulu pernah membuat mempraktek, terus ditabui, namanya templing. Ketika Pak Wijaya meresmikan museum ini, sudah menemukan templing, masih ada pembuatnya, maka Pak Wijaya pesan, kemudian dilukisi. Kalau ini karakter ini, Mas? Ini bukan karakter beliau ya? Karakter beliau. Karakter beliau ya? Dekoratif. Pak Wijaya itu dekoratif. Dengan mendeformasi bentuk-bentuk objek itu dengan stylenya dia. Tidak ada yang banyak tiruan atau tulisan palsu Wijaya, ini tetap ketahuan ya. Gesturnya. Ini tahun 94. Ini maksudnya diproduksinya tahun melukisnya 94, tahun gitu 94. Oh iya, melukisnya. Nah, ini karya dari bambu atau apa nih, Mas? Bukan, ini dipotongan dari kayu kelapa atau glugu. Glugu pohon kelapa ya. Pohon kelapa dipotong-potong sesuai ukuran. Dipantek dengan striker ini kan. Jadilah patung, tapi terus digambari gambar model totem ya. Totem itu gambar-gambar kalau zaman dulu di Afrika, di masyarakat primitif kan. Baik, Mas Puguh. Rupanya kalau kita telusuri semuanya dan Mas Puguh bercerita semuanya, ini satu hari nggak cukup ini, Mas. Iya, Mas. Terima kasih atas ceritanya, Mas. Informasi-informasi ini mudah-mudahan menjadi tambahan wawasan buat kawan-kawan kita sebagai sebuah inspirasi untuk berkarya selanjutnya, begitu, Mas ya. Baiklah, sahabat Komentar Majon, demikianlah penelusuran kita di Museum Haji Widayat. Bagi sahabat Komentar Majon yang penasaran dengan karya-karya Sang Maestro dan ingin mengunjungi Museum Sang Maestro, silahkan datang ke Museum Haji Widayat yang berada di wilayah Magelang. Tepatnya di Desa Mungkit, 1,8 km dari Candi Borobudur. Nah, sekarang saatnya kita rehat sejenak untuk ngopi-ngopi. Karena kopi semakin dinikmati, semakin nempel di hati. Sahabat Komentar Majon, sampai jumpa and see you to the next video. Sayonara.